Saat itu, pagi 17 Agustus 1945, sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 mendadak menjadi pusat sejarah bangsa. Di halaman itu, Insinyur Soekarno berdiri tegak membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya bangsa Indonesia. Namun di balik gegap gempita momen bersejarah tersebut, ada dua sosok yang bergerak dalam senyap, membawa misi berbahaya yang kelak akan menyelamatkan sejarah bangsa. Mereka adalah Franz dan Alex Mendur. Bayangkan Indonesia tanpa foto proklamasi. Mungkin tak ada satupun bukti visual tentang detik-detik kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka. Tapi untungnya sejarah memilih dua orang bersaudara itu untuk menjadi saksi, sekaligus penjaga memori bangsa. Mereka bukan tentara, bukan pejabat, bukan pula pahlawan bersenjata. Namun tanpa mereka, mungkin dunia tak akan pernah melihat bagaimana Indonesia lahir. Inilah kisah Mendur bersaudara, kisah dua anak bangsa yang mempertaruhkan nyawa demi satu hal, yaitu sebuah gambar proklamasi. Tahun 1945, dunia baru saja menggeliat dari Perang Dunia Kedua. Di ujung timur, Nusantara masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Jepang. Di tengah kekacauan itu, dua pemuda asal Minahasa, Sulawesi Utara, Alex Mendur dan Franz Mendur, meniti karir sebagai fotografer. Alex bekerja di kantor berita Domei, sedangkan Franz di Surat Kabar Asia Raya, dua media yang dikelola oleh pemerintah Jepang. Meski bekerja di institusi yang diawasi ketat, keduanya tetap memelihara semangat kemerdekaan dalam dirinya. Kamera bagi mereka bukan sekedar alat kerja, tapi senjata sunyi untuk merekam kebenaran. Kabar akan dibacakannya naskah proklamasi oleh Bung Karno sudah menyebar pelan-pelan. Tanpa perintah dari kantor, tanpa instruksi resmi, Alex dan Franz mengambil keputusan penting, yaitu mereka harus ada di sana. Dengan kamera Leica di tangan dan semangat membara di dada, keduanya berangkat secara terpisah menuju rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Langkah mereka penuh waspada. Ini bukan sekedar meliput berita, ini misi rahasia. Di lokasi, suasana begitu hikmat. Ratusan orang berkumpul, dan ketika Bung Karno mulai membacakan naskah proklamasi, klik, bicara diabadikan oleh dua orang saudara itu. Jebretan demi jebretan, Mendur bersaudara mengabadikan detik-detik paling penting dalam sejarah Indonesia. Tapi perjuangan belum selesai. Beberapa jam setelah upacara, Alex buru-buru mencuci film hasil jebretannya. Hasilnya menakjubkan, jernih, tajam, dan penuh makna. Namun belum sempat dicetak, tiba-tiba tentara Jepang menyergap rumahnya. Film dirampas dan dimusnahkan di tempatnya. Alex hanya bisa menatap hancur. Bukti sejarah yang berharga lenyap dalam sekejap. Dalam kondisi kacau, Alex segera menghubungi Franz, memperingatkannya akan bahaya. Dan untunglah Franz lebih cepat dari itu. Ia menyembunyikan film negatif foto-fotonya dan di lemari, bukan di bawah kasur, melainkan menguburnya di tanah. Ada dua versi tentang lokasi penguburan itu. Ada yang bilang di halaman rumahnya, disamarkan dengan menanam pohon pisang di atasnya. Ada juga yang menyebut di halaman kantor harian Asia Raya. Tapi yang pasti, film itu aman. Saat Jepang datang, Franz berpura-pura tidak tahu. Ia berkata, filmnya sudah diserahkan ke barisan pelopor. Beberapa bulan kemudian, setelah situasi mulai tenang, walaupun sudah angkat kaki, tapi perjuangan Mendur bersaudara baru dimulai. Secara diam-diam, mereka menggali kembali film yang dikubur, lalu menyelinap masuk ke kantor berita Domei hampir setiap malam. Mereka panjat tembok, lompat pagar, bekerja dalam gelap. Demi apa? Demi mencetak sejarah. Dengan peralatan seadanya, dalam laboratorium foto yang tersembunyi, 3 foto akhirnya berhasil dicetak. 3 foto itu yang kemudian mengguncang dunia. Tanggal 17 Februari 1946, 6 bulan setelah proklamasi, Harian Merdeka menerbitkan 3 foto tersebut. Salah satunya yang paling ikonik ialah Bung Karno berdiri di depan mikrofon membacakan naskah proklamasi. Foto-foto itu bukan hanya dokumentasi, tapi bukti otentik bahwa Indonesia telah merdeka. Bukti inilah yang kemudian membantu Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Jasa Alex dan Franz Mendur tak terlupakan. Mereka dikenang sebagai pelopor jurnalis foto Indonesia. Mereka tak mengangkat senjata, tapi mereka bertempur melawan lupa. Sebagai bentuk penghormatan, pada 11 Februari 2012,
sebuah patung kembar didirikan di tanah kelahiran mereka di Minahasa. Namanya Tugu Pers Mendur, diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Dua kamera, dua saudara, satu momen, satu bangsa. Hari ini, setiap kali kita melihat foto proklamasi, kita sedang menatap keberanian dua pemuda yang memilih bertindak saat yang lain diam. Tanpa Alex dan Franz, mungkin kita tak punya wajah kemerdekaan. Karena sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang siapa yang berani merekamnya. Dan hari itu, Indonesia lahir dalam sorotan lensa dua anak bangsa. Mendur bersaudara bukan hanya fotografer, mereka adalah penjaga ingatan bangsa. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa keberanian tak selalu harus lantang. Kadang ia hadir dalam bentuk klik kamera dan diam-diam menyelamatkan sejarah. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.